Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki pada pelajaran yang ke-1 yaitu indahnya saling menghormati. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang Quran surat Al-Kafirun yang terdiri dari ayat 1 sampai 6. Yang pertama, sekilas tentang Al-Kafirun. Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 di dalam urutan Al-Quran, anak-anak. Jumlah ayat Al-Kafirun ada 6 ayat. Nah, surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Muhammad diolok-olok atau dihina oleh orang kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad agamanya berbeda dengan agama leluhurnya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara dalam beribadah orang-orang kafir Quraisy. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad melalui wahyu Allah surat Al-Kafirun mempersilahkan beribadah menurut agamanya sendiri-sendiri. Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah, anak-anak, karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dan mengapa kok dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir? Karena surat Al-Kafirun diambil dari ayat yang pertama, dari perkataan ayat pertama Al-Kafirun, yakni artinya orang-orang yang kafir. Selanjutnya, cara membaca surat Al-Kafirun. Nah, sebelum kita belajar membaca, perlu sampean perhatikan bahwa beberapa hal yang dilaksanakan atau diperhatikan dalam membaca Al-Kafirun. Yang pertama, perhatikan tanda baca, baik itu fathah, kasroh, doma, kemudian tanwin, fathatain, kasrotain, domatain. Nah, perhatikan juga tanda mat atau sukun, kemudian tasdid atau bacaan double. Nah, seperti pada kalimat atau kata abidumma. Nah, perhatikan juga pelafalan ain, alif, dan ain. Kalau alif, alif biasa A. Kalau ain kita pakai ada di tenggorokan, ain. Nah, yang ketiga, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Nah, bahasa Arab itu kita membaca dari kanan ke kiri, bukan seperti bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Kemudian yang keempat, sampai cermati bacaan atau pengucapan Al-Kafirun dari saya. Yang selanjutnya sampai nanti membaca Al-Kafirun dengan belajar secara mandiri, secara berulang-ulang sampai lancar. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Nah, berikut tata caranya membaca surat Al-Kafirun yang benar. Oke. Tadi ada 5 ketukan seperti pada lafaz ya ayyuhal. Nah, itu 5 ketukan. Kemudian yang itu disebut apa? Mat wajib atau mat wajib mutasil atau mat wajib mufasil. Nah, 2 ketukan Al-Kafirun
al-kafirun. Nah, tanda itu mat tobi'i, sampai perhatikan panjangnya 2 ketukan. Selanjutnya menulis surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Beberapa hal yang perlu sampean perhatikan. Yang pertama, perhatikanlah bentuk tulisan setiap huruf dan perubahannya, baik ketika berada di depan, tengah, dan belakang, seperti pada kelas 2 yang dulu atau kelas 3. Yang ketiga, bedakan antara huruf yang dapat disambung huruf di depannya dan huruf yang tidak dapat menyambung huruf di depannya atau berbentuk tunggal. Seperti wawu itu tidak hanya bisa di akhir atau awal saja. Wawu, dal, zal, nah itu juga. Kemudian telitilah dalam menyambung setiap huruf. Berapa jumlah keelokannya, kalian harus menulis dengan tepat. Selanjutnya mengartikan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Agar lebih jelasnya kita pahami ayat per ayatnya. Yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah, ya ayyuha, hai orang-orang. Nah, al kafiruna, orang-orang kafir. Di sini diterangkan Nabi Muhammad berseru kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Nabi menjelaskan bahwa tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Padahal bagi kita umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, Tuhan hanya satu yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, Nabi mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Mereka hanya tidak sama dengan orang Islam dan mereka hanya menyembah berhala-berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Selanjutnya yang keempat, Nabi Muhammad menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun Nabi Muhammad tidak akan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir di Mekah. Ayat yang kelima menerangkan bahwa ayat ini sama dengan yang ketiga, karena wala antum abiduna ma'bud. Nah, di situ penegasan bahwa orang-orang kafir pun tidak mau mengakui dan tidak mau menyembah Allah, monggo, kita tidak ada masalah. Nah, ini diterangkan dalam sikap toleransi yang terakhir bahwa lakum dinukum waliyadin, antara orang Islam dan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. Selanjutnya yang terakhir, pokok-pokok isi kandungan Al-Kafirun. Yang pertama, pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan pengikutnya bukanlah yang disembah orang-orang kafir. Yang kedua, Nabi Muhammad dan pengikutnya tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Selanjutnya, tidak ada kerjasama dalam hal iman dan ibadah. Ya, keempat, toleransi umat beragama, saling menghormati. Kita menghormati, saling menghargai, dan menghargai tidak mengolok-olok terkait pemeluk agama lain dalam beribadah. Jadi bukan beribadah maksudnya bukan saling membantu, tapi hanya saling menghormati, membiarkan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya kita dari surat Al-Kafirun dianjurkan untuk bersikap waspada dan hati-hati dalam menyikapi segala sesuatu kegiatan, sikap atau pernyataan. Sekarang ini kita sering mendengar pernyataan isu sara. Nah, isu sara itu bagaimana sih? Isu sara itu adalah isu yang berkaitan dengan syariat atau keagamaan yang condong menyudutkan salah satu keyakinan. Misalnya si A beragama non-muslim, kita olok-olok, kemudian mendorong mereka, kita sesama muslim, untuk membenci orang lain, orang yang punya keyakinan lain. Tidak seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan rasa simpati terhadap sesama umat manusia dengan bentuk tolong-menolong antar umat beragama dalam kegiatan muamalah, dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau kita sebagai sesama di murid di sekolah dan guru, di sekolah kita ada murid yang non muslim. Nah, itu kita saling membantu dalam hal apa? Belajar. Saling membantu, mana yang tidak mengerti kita bantu. Kemudian ada yang kekurangan, misalnya kita menggalang dana dengan infak untuk diberikan kepada saudara kita, baik yang muslim maupun non muslim, secara ikhlas. Nah, demikian pelajaran kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin.
Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah selesai belajar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga sampean tetap semangat dalam menjalankan pelajaran daring dari jauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.